Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada video kali ini saya Hewi Kumargono dengan NPM 2541264 akan menjelaskan materi agama Islam, yaitu mengenai ekonomi Islam. Langsung saja kita masuk ke definisi dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam ataupun cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Intinya ekonomi Islam itu tuh upaya menyelesaikan suatu masalah ataupun proses mulai dari analisis hingga nanti ada akhir kesimpulan, yang dimana menggunakan ataupun tadi berlandasan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam tidak hanya ada satu, terbagi banyak menurut para ahli masing-masing, yang dimana pada video kali ini ada menurut Manna, menurut Kharsid Ahmad, menurut Siddiqi, dan Hasnuz Zaman. Mungkin kita ambil salah satu contoh, yaitu menurut Hasanuz Zaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Itu salah satu definisi menurut para ahli ya. Selanjutnya dalam ekonomi Islam ada suatu tujuan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan ekonomi agar lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, menunjukkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Yang kelima, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya ada prinsip ataupun nilai dasar ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama ada tauhid, keadilan. Yang pertama ada tauhid, kedua keadilan, ketiga kenabian, dan keempat ada ma'ad ataupun hasil. Dalam kenabian sendiri ada beberapa sifat nabi ya, yang mungkin kita bisa ketahui. Yang pertama ada sidik, amanah, fatona, dan tablik. Itu pertama, kedua, tiga, empat. Ada 4 sifat nabi yang sudah diajarkan kita dari mulai sejak SD ya, untuk meneladaninya. Ini mana sidik itu ada jujur, amanah dipercaya, fatona itu cerdas, dan tablik itu menyampaikan. Intinya dia itu bertanggung jawab. Dalam ekonomi Islam sendiri ada lembaga-lembaga, di mana lembaga-lembaga ini yang ada di Indonesia ya. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, mulai dari Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, PMT ataupun Baitul Mal wa Tamil, dan Pasar Modal Syariah. Pengertian dari bank syariah sendiri yaitu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itu dari pengertian dari bank syariah. Prinsip syariah sendiri tercatat dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan prinsip berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyampaikan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.
Prinsip bank syariah ada beberapa. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, prinsip sebagai hasil atau mudharabah. Kedua, ada prinsip pernyataan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabohah. Yang keempat adalah pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ataupun ijarah. Yang kelima ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang dan disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau disebut ijrah wa iqona. Peran bank syariah sendiri adalah untuk menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dan perekonomian nasional, dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah sendiri mungkin bisa saya rangkum saja ini karena bisa dibaca dengan sesama. Kita lanjut ke fungsinya langsung. Fungsinya itu ada 4 bagian: fungsi dalam manajer investasi, fungsi dalam jasa keuangan, dalam investor, dan fungsi dalam fungsi sosial. Dalam syariah sendiri ada rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama, rukunnya yaitu mulai dari rahin, yaitu orang yang menggadaikan, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, dan marhun, yaitu barang jaminan. Itu rukunnya. Adapun syaratnya yaitu yang pertama mempunyai nilai menurut syariat, terus yang kedua harus ada pada waktu akad, dan ketiga harus bisa diserahkan seketika pada murtahin atau wakilnya. Penjelasan sendiri dari mahrubin atau dain atau hutang ya. Pertama, penjelasannya itu harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Selanjutnya syaratnya yaitu ada juga, yaitu ijab dan qabul. Itu maksudnya itu pernyataan gadai dari pihak-pihak, intinya dari pihak kita atau intinya pihak bersangkutan, dua belah pihak tersebut harus ada yang namanya pernyataan atau kita sebut ijab dan qabul. Maksudnya itu keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahran, terus kesesuaian qabul dengan ijab. Masing-masing orang berakad mengetahui maksud tujuan tersebut dan persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Baik, selanjutnya kita juga akan mengetahui ataupun membahas tentang yaitu baitul mal wa tamil ataupun kita singkat tadi adalah BMT. Dan di sini kita akan menjelaskan pengertiannya, yaitu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuhkan kembangkan bisnis mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Itu maksudnya. Itu menurut Husain dan Hasan Ali, PEX 2008 11 BMT. Sedangkan menurut Heri Sudarsono 2007 yaitu maksud dari Baitul Mal wa Tamail yaitu adalah lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita simak pada materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.